Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Ustazah harap anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Oke, pada pembelajaran 1 sebelumnya kita sudah belajar tentang dongeng ya sayang ya. Nah, pada dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi ya. Jadi yang dikisahkan dalam dongeng itu tidak benar-benar terjadi. Tapi pada sebuah dongeng kita bisa mengambil pesan moral atau amanat ya. Nah, maksudnya di sini adalah nasihat yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil pada sebuah cerita ya, sayang ya. Nah, kali ini pada pembelajaran 2 subtema 1, Ustazah Umu akan mendongeng kembali ya, membacakan sebuah dongeng sesuai dengan yang terdapat pada buku ya. Oke, Ustazah Umu akan membacakan dongeng. Oke, baiklah anak-anak Ustazah, silakan dibuka bukunya halaman 8 ya. Ustazah Umu akan membacakan sebuah dongeng. Di sini anak Ustazah sambil menyimak. Ya, karena kegiatan kita di sini ayo menyimak, disimak ya sayang ya. Bukan hanya didengarkan tetapi disimak. Apa bedanya kalau mendengarkan tuh hanya dengar saja, tapi kalau menyimak anak ustazah bisa ingat apa ya yang tadi diceritakan, betul-betul didengarkan ya. Jadi anak ustazah bisa mengingat lagi apa tadi yang sudah dibacakan. Itu namanya menyimak. Tapi kalau cuma mendengarkan saja, cuma dengar-dengar aja tapi tidak tahu apa isi ceritanya. Kalau menyimak itu, menyimak sebuah dongeng, anak ustazah bisa tahu apa cerita yang terdapat pada dongeng ini nantinya. Jadi disimak, bukan hanya didengarkan ya sayang ya. Oke. Kisah pohon rambutan yang kesepian ya. Kemarin dongeng itu ada tentang hewan, tumbuhan, dan kisah manusia, tapi tidak benar-benar terjadi. Kisah pohon rambutan yang kesepian. Dahulu kala ada sebuah pohon rambutan kecil yang tumbuh di hutan. Tidak ada satupun tanaman atau hewan yang mau berteman dengannya. Hal itu membuat pohon rambutan bersedih. Suatu ketika, seekor burung nuri hinggap di dekat pohon rambutan. Pohon rambutan tampak senang dan meminta burung nuri untuk menjadi sahabatnya. Pohon rambutan menawarkan dahannya untuk tempat tinggal burung nuri. Namun, burung nuri menolak karena dahan pohon rambutan terlalu kecil dan rapuh, sehingga ia tidak akan mampu menopang sarangnya. Pohon rambutan kembali bersedih, tetapi ia tidak putus asa. Ketika ia melihat seekor kambing, pohon rambutan menawarkan daunnya untuk dimakan. Syaratnya, kambing tersebut harus mau bersahabat dengannya. Namun, jawaban kambing juga kurang menyenangkan. Kambing tersebut tidak mau makan daun-daun yang tidak rimbun karena takut kekurangan nantinya. Pohon rambutan bersedih hati, tetapi ia tidak ingin berlarut dalam kesedihannya. Ia berdoa agar dapat tumbuh dengan baik. Waktu pun berlalu. Pohon rambutan kecil itu pun tumbuh besar. Oke. Batang dan dahan pohon tersebut semakin kokoh. Daun-daunnya tampak rimbun dan lebat. Daun-daunnya berjajar rapat sehingga memberi keteduhan bagi siapa saja. Pohon rambutan sangat senang dengan perubahan bentuk tubuhnya. Melihat perubahan bentuk yang dialami pohon rambutan, burung nuri dan kambing datang menghampiri pohon rambutan. Kambing dan burung nuri meminta maaf atas kesalahan
kesalahan mereka. Pohon rambutan tidak marah dan memaafkan mereka. Kambing dan burung nuri berterima kasih kepada pohon rambutan. Sejak saat itu mereka menjadi sahabat baik. Oke, baiklah anak-anak ustazah. Nah, tadi ustazahmu udah membacakan sebuah dongeng tentang pohon rambutan yang kesepian ya. Nah, dongeng ini menceritakan tentang ya pohon rambutan yang masih kecil. Dia masih kecil, daunnya masih sedikit, dahannya masih rapuh, masih kecil batangnya, masih belum kokoh ya. Sehingga ya burung nuri tidak mau berteman dengannya ya. Dia bilang katanya dahan kamu masih kecil, rapuh. Kan kalau burung kan sering hinggap dekat pohon-pohon sayang. Jadi burung nuri ini nggak mau dia berteman sama pohon rambutan ya. Yang selanjutnya kambing juga tidak mau berteman sama pohon rambutan yang masih kecil karena daunnya sedikit, tidak rimbun. Kambing sukanya sama pohon-pohon yang daunnya rimbun. Ya, selanjutnya seiring berjalannya waktu, pohon rambutan yang kecil tadi bertumbuh menjadi besar ya. Kan tumbuh menjadi besar, daunnya semakin rimbun, batangnya semakin kokoh, dahannya semakin kuat ya sayangnya, batangnya semakin membesar. Nah, sehingga lalu kambing dan burung nuri datang kepada pohon rambutan ya. Kambing dan burung nuri meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu kepada pohon rambutan. Lalu apa yang dilakukan pohon rambutan? Pohon rambutan yang telah dewasa, yang telah kokoh itu mau memaafkan burung nuri dan kambing ya sayang ya. Nah, karena udah dimaafkan, si kambing dan burung nuri berterima kasih kepada pohon rambutan. Anak-anak ustazah, adapun amanat dari cerita ini adalah ya, yang pertama ya sayangnya, kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya. Amanat yang kedua adalah anak ustazah harus jadi anak yang mau memaafkan orang lain ya sayang ya. Jadilah orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain ya. Jangan pernah menjadi anak yang pendendam. Amanat yang ketiga adalah kita harus berterima kasih atas kebaikan yang telah diberikan orang lain kepada kita. Seperti ini tadi, burung nuri dan kambing, dia berterima kasih sama rambutan ya, karena udah mau memaafkan dia ya. Dia sayang ya, jangan pilih-pilih teman, jadilah orang yang pemaaf dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang telah diberikan orang lain kepada kita. Ucapkan terima kasih terhadap kebaikan yang telah diberikan orang lain kepada kita. Oke, baiklah anak-anak ustazah, kegiatan selanjutnya buka bukunya halaman 9 yang di bawah ini. Coba dulu tolong dibaca halaman 9 sampai halaman 10 yang ini sayang. Silakan dibaca. Oke, nah pada halaman 10 ini tadi menceritakan tentang apa sayang? Ya, ibu banyak membantu kita menyiapkan makanan, membantu kita membersihkan rumah ya. Ayah mengajari kita belajar. Nah, apabila kita telah dibantu oleh orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih sehingga orang lain senang membantu kita. Ya, nah, ucapkanlah selalu terima kasih atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang lain untukmu. Misalnya ibu kita itu sudah rajin memasak untuk kita setiap hari ya, mengajarkan anak ustazah di rumah belajar online ya sayang ya, membersihkan kamar anak ustazah, menyiapkan pakaian anak ustazah harus selalu mengucapkan terima kasih kepada ibu dan ayah ya sayang ya, terutama kepada kedua orang tua, karena orang tua itu sangat besar jasanya untuk anak-anak ustazah ya. Nah,
Selanjutnya sayang, kita lihat lagi ya, yang terakhir Ustazah membacakan juga, selain berterima kasih kepada sesama manusia. Nah, kita kan harus sering mengucapkan terima kasih kepada sesama manusia, entah itu kakaknya, teman, ya kan, orang-orang di sekitar anak ustazah yang membantu anak-anak ustazah. Ucapkan terima kasih. Tapi ucapan terima kasih tidak terbatas hanya kepada manusia, juga ucapan terima kasih juga harus dilakukan kepada hewan dan tumbuhan. Lalu bagaimana caranya, Zah? Kenapa, Zah, kita harus berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan? Lihat yang ada di sekitar anak ustazah, makanan anak ustazah ya, itu kan berasal dari hewan dan tumbuhan ya, terus pepohonan ya, sehingga udara menghasilkan udara ya sayangnya, udara yang bersih itu kan berkat bantuan dari tumbuhan. Jadi tumbuhan dan hewan itu sangat besar perannya dalam kehidupan anak ustazah. Mereka sangat membantu anak ustazah ya. Untuk itu anak ustazah juga harus berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan. Lalu Zah, bagaimana cara mengucapkan terima kasih kepada hewan dan tumbuhan? Lihat ya, nah makanya dibaca sayang. Coba lihat halaman 10. Memberi makan hewan peliharaan dengan teratur. Yang kedua, membersihkan tubuh hewan peliharaan secara teratur. Yang ketiga, menyiram tanaman secara teratur. Yang keempat, memberi pupuk secara teratur. Yang kelima, tidak menginjak-injak rumput sembarangan ya sayang ya. Itu adalah bentuk ucapan terima kasih kita kepada hewan dan tumbuhan. Zah, misalnya kan saya kan makannya ikan, Zah, kenapa saya harus berterima kasih kepada hewan? Ya karena kepada kucing, kan saya nggak kucing yang saya makan, Zah, tapi anak ustazah itulah bentuk terima kasih kepada hewan ya sayang ya. Kita juga harus menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Anak ustazah sekarang masih kecil, caranya berterima kasih kepada hewan adalah baik dengan hewan-hewan yang ada di sekitar anak ustazah ya sayang ya. Jangan dilempar ya, jangan disakiti ya, karena hewan itu juga punya perasaan ya. Lalu tumbuhan, Zah, saya kan makannya jeruk, Zah. Wah, kenapa saya harus berterima kasih sama bunga-bunga yang ada dekat rumah saya, Zah? Tidak bisa seperti itu. Berterima kasihlah kepada tumbuhan secara keseluruhan, karena itu yang ada di sekitar anak ustazah. Rawatlah tanaman, jangan dirusakkan ya sayang ya. Nah, itu adalah bentuk terima kasih kita kepada sesama manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, selanjutnya untuk tugas anak ustazah, kerjakan tugasnya halaman 12 nomor 1 dan 2 saja. Dikirimkan ke ustazah, dikumpulkan. Ustazah harap anak ustazah mulai dari tema 2 ini tidak ada lagi yang menunda-nunda tugasnya. Harus teratur mengumpulkan tugas, karena kita belajar daring itu saya setiap hari, kecuali kalau misalnya orang tuanya ada kerja gitu, nggak sempat, Zah, nggak apa-apa. Dalam 1 minggu harusnya tugas-tugas sudah bisa dikumpulkan ya sayang ya. Oke, demikian pertemuan kita pada kali ini. Lebih dan kurang ustazah mohon maaf. Ustazah tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.